Tiap malam datang-datang, sayang, mau mie nggak? Gue kayak, sampai episode terakhir gue dikatain kayak, Sab kamu di kamera kayak udah mulai bundar ini. Dia tuh mauan gitu, kayak makan apa aja, hayu gitu, dengan cepolannya dia, ya kan dulu ya Mak? Dengan bubuk warna biru, dimasukin di air, luntur. Terus gue inget banget hari pertama gue jadi host, ini tuh acara TV program host pertama gue, terus sama Ogel, bener-bener gue abis dandan cakep-cakep dilepeh sama coklat di pabrik coklat di muka gue, kayak bener-bener dia ngambil coklat, gue diserot sama coklat, sebadan-badan gue enggak, apa ini? Gue bete karena gue gak boleh sekamar sama mereka, kan cowok kan, terus gue selalu sekamar sama kayak Egi gitu, terus gue kayak, mau Ogel sama Angga, mau tidur sama mobil sama Angga, gak boleh nih kalian cewek. Kalau gue masuk air, gue kan pakai baju celana pendek zaman dulu kan di TV masih boleh pakai boleh banget. Oh dia mah segini nih. Segini celana gue. Terus tim Angga buka baju. Sabrina. Ogel Zulfianto. Sabrina Atika. Ini dulu nih kesayangan gue. Sama, karena kita pernah di program yang sama, jalan-jalan. Itu teh namanya GPS. Itu sebulan lebih kita dari aku sekecil lidi sampai aku kembang. Iya sih bener. Gara-gara makan mulu kan lu. Udah gitu Sumpah dia makan mulu. Dan lu juga yang nggak nolong ya. Tiap malam datang-datang, sayang, mau mie nggak? Gue kayak, sampai episode terakhir gue dikatain kayak, Sab kamu di kamera kayak udah mulai bundar ini. Nemenin dia sama Angga kan si anak otot ya, kalau nggak push up makan. Iya, tapi lu enak banget lo makan saat itu. Gue dari temennya gitu, maksudnya pada syuting. Gue tiap kali Ogel BM mau makan apa, Sabrina ayo, mau gitu. Dia tuh mauan gitu, kayak makan apa aja, hayu gitu, dengan cepolannya dia, ya kan dulu ya Mak? Dengan bubuk warna biru, dimasukin di air, luntur. Udah keren-keren syuting rambut biru dimasukin di curug, dar. Disuruhlah kita masuk ke air kan. Habis nyatok. Masuk air. Pagi-pagi dandan masuk air. Masuk lagi. Udah gitu kan tantangan dari anak GPS kan selalu gini, lo jadi cewek jangan yang ini yang manja ya, soalnya kita nggak punya host yang manja, jadi bener-bener tuh kayak disuruh loncat dari tebing turun loncat. Mau loncat lo gua sama dia, ya Allah. Kalau Ogel totalitasnya selalu pura-pura takut. Iya tapi emang takut itu. Masa sih? Iya ada jangan gila-gilanya ya. Lu pikir gua loncat yang diulang-ulang? Gue pikir tuh bercanda loh, gue pikir lu pura-pura takut. Ya Allah, lu selama ini jadi gue bercanda? Iya. Enggak. Gue pikir tuh lu cuma acting. Sumpah kalau yang ketinggian ya, kalau yang lain takut apa, gue ada beberapa misalnya kayak takut apa. Ya karena kan di situ kayak, ya gue mah nggak takut sebenarnya, kayak biar seru aja gitu kan, biar ada bahan buat lu juga. Tapi kalau yang naik ketinggian itu gue takut banget parah, yang kita disuruh naik tebing itu ya? Tebing dan loncat. Turun nama TNI. Itu sih gila. Atau yang dicuruk yang kayak payung. Yang loncat itu. Itu seru banget. Enggak anjir, itu kayak mau mati, gue diulang-ulang terus angle-nya belum yang sebelah sini gitu. Terus Ogel yang kayak naiknya antara pura-pura takut sama takut beneran. Memang bener itu takut. Kita manjat-manjat di goa-goa yang ada kelelawarnya. Ya itu. Nggak jelas. Itu sampah. Ngapain? Sumpah itu kayak gue ngerasa kayak di situ, wow gitu, host adventure gitu kan ya. Terus gue inget banget hari pertama gue jadi host, ini tuh acara TV program host pertama gue, terus sama Ogel, bener-bener gue abis dandan cakep-cakep dilepeh sama coklat di pabrik coklat di muka gue, kayak bener-bener dia ngambil coklat, gue diserot sama coklat, sebadan-badan gue enggak, apa ini? Ngerjainnya gini. Itu hari pertama. Itu hari pertama gue enggak. Ini tuh kayak tega tuh kalau gue udah dandan cakep-cakep sama dia. Oke, selesai pabrik coklat, dia bawa lo coklat ke muka gue, masya Allah. Tapi itu seru loh. Seru banget. Maksudnya kayak gue ngerasa saat itu gila ya program jalan-jalan tapi seseru ini gitu Brina. Terus kayak orang-orangnya juga kayak soleh-soleh di depan masih soleh. Iya. Soleh-soleh banget. Terus gak tau sih karena lo sama Angga berdua-duanya kocak, jadi gue juga kayak gue juga sama, gue kebawa lu justru. Gue ada temen, karena Angga diem kan. Iya, Angga kayak patung. Paham kan? Jadi makanya pas ketemu lu kayak anjir nih cewek gitu udah. Paling sedih kalau dia gak ada. Ada pernah satu momen kita di Bandung, cuman berdua sama Angga doang deh. Kamu gak ada? Iya, gue gak ada. Iya. Telat, ikutnya datangnya telat. Iya, ada satu episode doang. Syuting dulu, terus dia kayak aduh gak sama Angga lagi. Enggak, gue sayang banget sama lo. Cuman kayak orang ngedate tapi gak tau mau ngomong apa tuh gak lo gitu kayak paham. Kayak naksir sama Angga juga enggak gitu kan. Tapi Angga jadi ini loh sekarang video apa namanya tuh? Videografer ya? Sama ini satu lagi tuh bintang iklan McD. Oh iya sama banyak nih. Banyak. Kok kita nggak diajakin ya? Mungkin karena dia lebih ganteng gitu kali gitu. Mungkin. Maksudnya gue nggak ganteng apa gimana sih? Dia kan kayak kotak, kayak elemen. Kita kan berdua kan tembem.
Bulan. Kan bisa before after kitanya ya. Oh iya ya. Iyalah buat produk-produk ibu hamil Oh mungkin. mungkin endorse botox mungkin. Dan anti kebotakan nih. Jangan dong. Gue udah botak nih sekarang. Enggak, tapi kamu masih ganteng. Dan beneran Ogel, mukanya gak berubah. Masa sih? Sumpah. Ya botok say. Demi. Enggak lah, gila kali. Bagus. Nggak ngerti Nggak gimana. berubah. Gue mau kayak tarik, terus kayak Bunda Koro ditarik segini. Gak usah lah ya. Enggak ya. Tapi bener mana Gini aja ya. cakep banget. Gini ya, Gue seneng makasih banget lah. awet muda. Lu juga sama, gue tuh paling demen ya. Nih gue nggak peres sumpah. Kalau dia mau syuting, gue liatin dia make up tuh. Iya. Abis Dia itu bikin alisnya bagus banget. udah gitu diketawain gitu udah kayak pasti kan kadang abis itu masuk air tiba-tiba dicuruk dia kayak gini, ayo dong Sabrina loncat. Makasih banget dia. Tapi dia totalitas mau kalau misalnya lah. gitu-gitu Mau kerja. luntur. Udah terus gue tau resepnya. Udah lama-lama gitu. Alis gue udah mana tas Eger. Sama sendalnya juga nih. Sendal gunung. Yang kita kalau di jalan udah nih sama Ogel kayak kalau Angga kan kayak cowok. Adventure kita banget. Kayak fals kayak. Gimana sih ini? Ngapain gitu? sih? Ini bener gak sih pakai tasnya gini? Salah Udah gitu, deh. Kayak sendalnya itu mending pas kita dikasih kacamata lebih bingung lagi kita kayak Gel, ini siapa yang pakai ya? Kayak enggak. Itu Kita tuh kayak tete mahasiswa kampus tau gak? kayak datang masuk hutan gitu yang kayak ini apa? Kenapa sih? Cuman kan demi totalitas. Udah ya, say langsung aja dihajar. Dan itu setiap kita syuting ya, asal lu tahu semuanya kayak kita nggak ada persiapan apa-apa, udah bener kayak pasrah ya. Hari itu mau ngapain udah lah ya. Datang subuh berangkat ke Malang, ke Jember. Iya. Gue inget banget pertama kali gue ke Jogja itu gara-gara lo yang ngajakin. Oh iya? Iya, terus lo bilang kayak kita di Solo nih, ayo kita ke Jogja bentaran nih. Terus ayo dong Sabrina, Ogel malas. Enggak, Sabrina ikut. Terus kita kayak naik mobil ke Jogja. Oh terus iya, kita bener ngopi sama. di Iya, kopi, iya. apa tuh yang Klotok. arang-arang itu, kopi arang. Kopi Jos. Kopi Jos Iya, di pinggir iya, rel. iya. Itu seru banget. Parah sih. Gue tuh kayak awalnya kayak anjir nih cewek pasti gue udah rumpi sama Angga kan ini. Anjir nih pasti ribet enggak. Apaan disuruh nampar aja bisa. Tiba-tiba kayak ih kata Angga enggak kok enggak. Iya sih enggak yang ini enggak sih. Yaudah gitu terus akhirnya yaudah kayak nggak tahu ya kita kayak satu frekuensi aja udah satu tuh kayak udah ngeblend aja itu padahal syuting hari pertama ya Nek udah kita langsung kayak setahun. Iya Jember. Disuruh pakai baju itu kan itu belum terkenal Jember Karnival sekarang. Jadi buat kalian yang nonton Karnaval Jember itu dulu kita udah pernah nyobain baju-bajunya di Pertama tempat kali. workshopnya. Itu mereka bikinnya emang udah kayak Victoria's Secret apa segala macem. Seniat itu. Boleh loh kalau orang Jember manggil kita untuk fashion show. Bener, kita berdua mau kita banget. udah ready loh. Kita udah ready loh. Ready to wear tuh. Ketemu dengan temennya Mas Anang. Emang harus temannya Mas Anang dulu? Ya kan soalnya kalau kita lewat di situ kan di Jember kayak ini tempatnya Mas Anang pasti gitu. Iya. Kan kayak oh ini ya pentolan Jember. Jember gitu. Kita sayangnya waktu itu cuman di Pulau Jawa. Coba kalau misalnya keluar pulau kayak zaman sekarang ya, Bo. Dulu kan syuting beda banget budgetnya sama yang sekarang ya. Kamera masih segede-gede gini. Sekarang udah yang kecil gini udah bisa. Kecil udah bisa. Dulu tuh kalau ngejagain kamera kayak pakai nyawa gitu kayaknya. Mau makan aja campers gantian ya? Iya lagi. Gantian, campers gantian. Itu pertama kali gue ngerasain syuting satu season, terus seru banget. Terus tiap 2 minggu tuh kita trip. Iya, gue seru sih. Gue suka banget. Kayak nungguin tau gak lo selama gue nggak syuting gitu kayak hari-hari ini tuh kayak anjir syuting kemana lagi ya sama mereka gitu. Terus pas pergi tuh yang kayak terus gitu gue bete karena gue gak boleh sekamar sama mereka kan mau cowok kan. Terus gue selalu sekamar sama kayak Edi gitu. Terus gue kayak mau manggil sama Angga, mau tidur sama mobil sama Angga, gak boleh nih kan cewek nggak peduli mau manggil sama Angga, manja pokoknya. Gue pokoknya manja kalau misalnya. Sementara dia manja, gue yang pertama kali masuk, Angga, lu tau gak sih? Angga takut sama gue, ganti baju di kamar mandi. Padahal abis itu ternyata kata Ogel bukan selera gua. Sorry enggak, saya nggak main. Saya suka perempuan dong. Bukan lagi. Gue bilangin, Angga kenapa lu buka baju di kamar mandi? Enggak apa-apa gitu kan dia gitu kan. Terus push up pagi-pagi masih pakai baju. Terus hari berikutnya ada yang salah loh. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Enggak apa-apa. Lu takut sama gua? Ya Allah, enggak kali. Lu akhirnya berapa hari kemudian bang buka putus apa sih? Akhirnya berapa hari kemudian dia nggak pernah pakai baju. Nggak pernah. Depan kita dia bener-bener kayak buka baju, nongkrong aja juga kayak. Terus kita tiap hari gini, 1, 2, 3. Awas ya kalau nggak 6. Kalau nggak 6 kita nggak temenan. Lu nggak sih kalau dia waktu ke air atau apa, Angga harus buka baju. Harus
Jadi kalau ada adegan gue gitu, kalau gue masuk air, gue kan pakai baju celana pendek. Zaman dulu kan di TV masih boleh pakai boleh banget. Oh dia mah segini nih. Segini celana gue. Itu celana Kiki Fatmala. Emang iya, dulu Kiki Fatmala pakai segini. Udah gitu kayak pakai baju tangan terus bikininya kelihatan boleh banget. Terus tim Angga buka baju. Adegan yang nggak perlu buka baju gitu. Dibuka aja. Kalau Ogel bagian ini, bagian ngerusuh-rusuhin aja udah. Makan, gua mah udah. Makan dia, ngerusuhin. Ingat nggak di Jember kita nyari-nyari soto, nggak jelas. Iya, parah sih kita. Tapi ya seseru itu syuting zaman dulu tuh yang nggak sedrama sekarang sih menurut gua, nggak tahu ya. Gue udah nggak pernah syuting sekarang lagi, Iya gue udah sih. jarang banget syuting kecuali konten-konten YouTube, dan konten YouTube kan lebih fun ya. Iya, lebih seru. Kayak gini nih, yang nonton tuh jutaan yang salah. Gila, kok gue baru dateng ya di podcast? Iya, makanya. Jangan salah loh, gara-gara ada Mbak langsung banyak yang nonton. Oh iya, ih seru banget. Tapi emang kekuatan Saradix tuh nggak bisa dibawa. Bukan lagi. Aku happy banget sih sumpah. Gue juga sih. Gue kayak yang baru gitu di sini, sesuatu yang baru gue. Iya. Horor tapi fun gitu. Dan maksud gue juga cara lo jadi host juga tuh kayak gimana ya? Natural banget, Gel, nggak pernah berubah dari dulu. Jadi Capek nek kalau di tapi lo informatif, ngerti nggak sih? Bukan yang kayak cuman cuawaan tapi nggak ada isinya gitu loh. Kayak maksud gue, orang kan nggak semua bisa nge-host dengan informasi yang sama. Terus lo nyampeinnya bukan yang kayak orang baca, ngerti nggak sih? Kan orang kan capek ya dengernya kalau baca gitu. Terus kayak lo natural banget. Jadi gue kayak anjing, Ogel nggak berubah-berubah cara dia nge-host, bener-bener senatural itu. Karena menurut gue kayak kadang kayak tadi gue dikasih cue card, nggak apa-apa cue card. Gue baca, gue selalu bilang sama kreatifnya misalnya kayak, Mas, aku kan baca ini. Tapi ketika gini nih, misalnya pertanyaannya A, misalnya pertanyaan A ini tuh relate-nya ke pertanyaan yang 8 ke 8 nih. Nggak bisa dong, masa gue tunda? Ya gue naikin yang 8 ke 2. Iya, jadi logiknya jalan. Iya, jadi kan selama ini yang gue lihat gitu, kayak beberapa yang gue pelajarin juga, karena jujur, kenapa gue bisa gini? Karena gue nontonin orang. Iya, penting. Gue nonton, oh ini tuh gini, oh ini tuh ternyata nggak bisa ya gini, oh pertanyaan ini tuh harus kayak gini. Jadi gue nggak sama sekali, bukan nggak baca cue card, justru gue baca cue card. Harus paham dong. Harus paham dalamnya kayak apa. Nah ketika, apalagi talk show, menurut gue tuh talk show itu gimana caranya kita jadi pendengar yang baik. Iya, makanya dari bener. tadi, gue cue card gue giniin kan, gue dengerin. Tapi enaknya gitu. Gue dengerin, jadi pertanyaannya akan ada di dia, lanjut lagi gitu loh. Dan lo nggak overlapping. Jadi ketika mereka mau ngejawab, lo nggak ada kayak motong-motong. Iya kan, gitu. tadi gue diemin kan. Apalagi tadi kan 4 ngalir. orang kan. Lo cast 3 orang itu kan menurut gue kompleks kalau misalnya kita udah interview lebih dari 1 orang. Iya, karena gue juga suka gemes kalau ada yang nonton, ya kan, lagi nanya nih, terus lagi jawab si bintang tamunya itu apa, taktuk gitu. Santai, host tuh emang iya harus banyak ngomong, tapi di mana partnya menurut gue? Menurut gitu. gue harus pada porsinya Bener. banget. Dan gue kan banyak banget teman-teman gue host, ada beberapa teman-teman gue yang host kayak Hans, tau kan Hans? Tahu. Hans sama gue juga sahabat gue. Dia juga sama kayak lo, Gel. Dia tahu tempo kalau ngomong. Ngerti Iya, gak sih? jadi nggak semuanya kita ambil kok. Iya, kapan mendengar, kapan dia ngomong, kapan dia apa, dan kalau yang dari lo itu adalah bahasa lo tuh nggak pernah yang kayak ketinggian gitu, lo ngerti gak sih? Jadi orang tuh ngerti kayak ngomong sama temen, Iya, bukan gitu yang ya. kayak, aku nonton seseorang di TV dan dia ngasih tahu aku sesuatu gitu. Ini lebih kayak lo ngomong sama temen terus kayak, oh ya udah kita denger, dan apa adanya. Ogel dari dulu sampai sekarang bener-bener nggak ada berubahnya, kayak Sama dia juga. ya udah gini aja, kayak mau dia followernya berapa, kayak mau dia banyak yang nonton, kayak mau kontennya banyak yang lihat, begini aja udah. Menurut gue manusia tuh kayak gitu, men. Harus gini lah, Karena- ini gimana lagi? Enggak, karena berapa kali kita ketemu orang yang udah kerja bareng terus mereka tiba-tiba melambung tinggi dan dan berubah gitu loh. drastis gitu. Drastis banget, dan ya maksudnya kamu udah sering, gue udah sering kayak nonton kalau udah ya kayak Sarah gitu lah. Dia followernya banyak banget, kelakuannya begitu-begitu aja udah. Iya, udah gitu. Sengklek aja udah. Ya makanya gue bisa bekerja sama sebenarnya dari awal kita satu manajemen kan. Oh gitu. Iya, gue tuh sama Kak Sarah sama Kak Dem itu dulu satu manajemen. Oh. Cuman ternyata Pak Dem cerita, terus kenapa, kan gue nanya, apa kenapa sih gue kan banyak host yang lain, gue bilang gitu kan. Enggak, gue yakin Ogel bisa gitu. Jujur ya, gue pertama kali mau nge-host di DMS kayak, kan itu horror, gue nggak ngerti Pak. Enggak, ini bawaannya fun kok gitu kan. Pak yakin Pak, enggak. Gue kan ngomong gini, Pak serius lu mau jadiin gue host di sini? Gue bilang, gue agak sedikit bukan minder, lebih ke kayak, aduh Khawatir gue aja bisa gimana nggak ya bawaannya, gitu ya. ya bawainnya. Terus tiba-tiba dicoba dulu aja, pas dicoba-coba, oh ternyata ada sesuatu hal yang ternyata dulunya dia merhatiin gue di saat manajemen. Gue juga nggak nyangka itu, kayak banyak hal gitu. Ya, mau ngapain? Kak, yuk. Mau ngapain? Ayo Kak. Thank you loh, udah mampir ke podium. Sama-sama.